Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan nge-review episode keempat dari series HBO The Last of Us. Ya, gimana ya teman-teman ya, episode 3 kemarin itu sangat mengecewakan banget ya teman-teman ya. Banyak yang di skip-skip, banyak yang nge-rate rendah juga, dan banyak yang gak seneng. Khusus episode ketiga karena terlalu mengeksplor masalah Frank dan Bill tersebut ya. Padahal fokus ke Ellie dan Joel juga oke banget ya pastinya. Padahal kalau berpatokan di game memang benar mereka itu ada hubungan, cuman tidak terlalu dipertontonkan seperti itu ya, hanya melalui surat-surat yang ditemukan oleh para player game di The Last of Us itu, kayak surat-surat note kecil kayak gitu. Jadi nggak vulgar banget ditampakkan seperti di seriesnya, makanya banyak yang tidak senang. Dan harusnya sih episode ketiga itu berpatokan dengan di game akan menampilkan epic battle banget antara Joel dan Ellie melawan para clicker, tapi dirubah banget oleh direktornya. Oke deh. Dan ya, episode 1 dan 2 itu bagus banget. Episode ketiga itu mengecewakan. Nah, episode 4 ini kembali mulai bagus lagi ya guys. Oke teman-teman semuanya, kita langsung aja ya nge-breakdown dan nge-review untuk episode keempat The Last of Us. Here we go. Oke, jadi memang ya episode keempat ini ya masih biasa aja dan gak terlalu banyak banget menampilkan hal-hal major ataupun hal-hal yang penting, karena memang perjalanannya masih sama, yaitu perjalanan petualangannya si Joel dan si Ellie ini menuju ke tempat sinyal terakhir dari adiknya Joel, si Tommy itu ya, dengan beberapa mereka singgah dulu di sebuah tempat untuk mengisi supply, mengisi bahan bakar juga. Dan di episode keempat ini lebih intens diperlihatkan hubungan antara Ellie dan Joel ini yang semakin dekat, karena si Joel ini kan memang dia sudah denial banget ya dengan anak-anak, karena mengingatkan tentang putrinya yang mati di episode pertama itu ya teman-teman. Namun di episode keempat ini kita bisa melihat Joel ini mulai terbuka hatinya untuk menerima si Ellie ini, bukan hanya sebagai barang untuk diantarkan, namun memang sebagai kerabat, partner, sahabat, juga keluarga. Walaupun memang pada awalnya si Joel ini belum percaya dan hanya nganggap si Ellie ini sebagai barang untuk diantarkan saja, namun makin kesini makin terbuka hatinya si Joel ini ya teman-teman. Dan di episode kali ini akhirnya kita melihat dia tersenyum juga ya. Ada 2 scene dia tersenyum, karena memang tingkah lakunya Ellie ini juga suka ngelucu ya guys ya. Oke, jadi dimulailah perjalanan mereka kembali, melanjutkan perjalanan Ellie dan Joel pergi menuju si Tommy ini, tempat sinyal terakhirnya. Mereka berdua mengendarai mobil dari Frank dan Bill tersebut, mereka mendengarkan musik, mereka membaca majalah, dan juga mereka berdua saling tebak-tebakan gitu ya dengan teka-teki yang ada di bukunya si Ellie. Ya pokoknya semua berjalan dengan lancar ya, tidak ada perampok yang menyerang mereka, tidak ada clicker atau zombie yang menyerang mereka juga, karena episode keempat ini memang tidak ada clicker yang ditampakkan. Mereka melewati kota ke kota yang lainnya, ke daerah Wyoming, karena tujuan mereka ke sana ya, dan terlihat ada sekumpulan banteng atau kebo gitu ya guys, atau sapi. Intinya lancar perjalanan mereka sampai mereka stop untuk istirahat terlebih dahulu. Di sini Joel berkata bahwa ia akan tidur, namun ternyata ia tidak tidur ya, ia tetap menjaga si Ellie ini ya teman-teman. Dan disinilah Joel akhirnya tertawa dengan jokes atau teka-teki yang dilontarkan oleh si Ellie ini ya teman-teman. Finally dia tersenyum juga nih si Joel, setelah sebelumnya itu murung, tegang, dan kayaknya dingin banget sama si Ellie berbanding terbalik dengan perlakuannya terhadap Tess. Memang ya episode keempat ini aku lebih kayak ngerasain bahwa memang dibuat khusus untuk menampilkan intensnya hubungan antara si Joel dan Ellie ini ya, untuk saling melengkapi, untuk saling melindungi satu dengan yang lainnya, dan menumbuhkan rasa kepercayaan di antara mereka berdua, sehingga kayak bukan orang asing lagi, udah deket gitu ya. Jadi memang mungkin episode keempat ini lebih intens dan lebih dibuat ke arah situ, menampilkan hubungan yang lebih baik lagi antara Joel dan Ellie. Dan yap, memang benar banget, akhirnya si Joel ini ya percaya juga ya sama si Ellie ini, walaupun pada akhirnya ia sudah tidak percaya lagi, ia sudah kehilangan teman-temannya, Tess, Bill, Frank, semuanya. Adiknya pun tidak tahu di mana si Tommy, dan akhirnya ia menemukan temannya lagi yang baru, orang yang akan ia lindungi dan ia percayai, yaitu si Ellie. Joel dan Ellie pun akhirnya beristirahat. Paginya mereka pun sarapan, makan, dan di sini Joel pun membuat sebuah kopi yang dimana Ellie sangat tidak menyukai aromanya dan malah menghina kopi itu ya teman-teman, karena memang dia ini kan adalah anak yang lahir setelah terjadinya wabah jamur ini. Next, akhirnya Ellie dan Joel pun melanjutkan perjalanan mereka mengendarai mobil tersebut. Mereka pun menyusuri kota ke kota, dan pada akhirnya mereka harus terhenti karena jalan yang hendak mereka telusuri itu adalah sebuah lorong yang sudah dipenuhi oleh bangkai-bangkai mobil yang sangat besar dan tidak bisa dipindahkan ya teman-teman. Jadi mereka harus memutari kota tersebut. Namun keputusan ini adalah keputusan yang buruk ya. Setelah mereka mengitari lorong itu dan malah masuk ke blok-blok kota, mereka malah
menemukan sekelompok orang yang menyerang mereka, menembaki, melempari batu, yang ternyata itu bukan Fedra atau pihak pemerintah maupun Firefly. Jadi ini kayak sekelompok masyarakat aja gitu ya, yang memiliki shelter atau perlindungan tersendiri. Jadi mereka juga punya supply makanan, senjata, dan mobil juga ada di sini. Dan pemimpinnya ini adalah seorang wanita bernama Kathleen. Terjadi baku tembak antara Joel dan para orang-orang di kota ini ya teman-teman, dan malah membuat mobil mereka itu hancur, bannya bocor juga lah. Pokoknya malah menabrak salah satu toko yang ada di sana gitu. Akhirnya Joel pun menang ya. Namun Joel tidak menyangka masih ada salah satu dari mereka yang hendak menyerang si Joel ini, dan hampir mati si Joel ini karena tercekik. Namun karena Ellie itu sudah mengantongi sebuah senjata, ia pun menembak salah satu orang tersebut di bagian kakinya. Dan ini membuat Joel terkejut karena ia pikir Ellie tidak bisa menggunakan senjata dan ia juga tidak memberikan izin kan. Akhirnya Joel langsung mengeksekusi orang yang hendak mencekiknya itu. Hal ini membuat shock si Ellie karena ini pertama kali ia menembak orang gitu ya teman-teman. Namun di sini cuman agak berbeda di gamenya. Di gamenya si Ellie ini tidak mencuri pistol tersebut. Nah jadi kalau di gamenya itu Ellie dapat pistol karena memang sudah tumbuh rasa percaya dari Joel bahwa Ellie ini adalah temannya dan memang harus diberi senjata gitu untuk melindungi dirinya. Nah cuman di versi filmnya ini dibuat si Ellie ini mencuri dulu pistol tersebut, diambil si Joel. Kemudian Joel pun memberikan kembali pistol tersebut, tanda bahwa ia sudah percaya, dan tumbuh rasa kepercayaan di antara mereka berdua. Jadi memang seperti kata aku tadi, episode keempat ini adalah titik balik hubungan kepercayaan, trust issue antara si Joel dan Ellie. Next berpindah ke sekelompok orang yang menyerang Joel dan Ellie itu, yang pemimpinnya adalah wanita Kathleen itu, yang terlihat sedang menginterogasi seorang dokter. Dan sepertinya si Kathleen ini hendak menyergap atau menangkap seorang buronan bernama Henry. Dia ini seperti benci banget sama si Henry itu ya, dan hendak mendapatkan informasi dari dokter ini, namun tidak ada dapat informasi. Ia mendengar bahwa sekawanan temannya dan juga anak buahnya itu mati dibunuh. Ia pikir ini adalah ulahnya si Henry bahwa mengirimkan outsider atau si Joel atau Ellie ini. Padahal kita tahu mereka tidak ada hubungan apa-apa. Kathleen pun langsung mengeksekusi si dokter ini dengan sangat sombong, percaya diri, songong gitu ya gayanya si Kathleen ini ya guys ya. Ia langsung memerintahkan timnya untuk mengecek semua gedung dan apartemen di wilayah mereka itu untuk mencari Joel dan si Ellie. Joel yang mengetahui hal itu langsung bersiap-siap ya dengan si Ellie ini untuk mencari tempat baru, tempat persembunyian baru, ruangan baru gitu. Dan setelah ditelusuri oleh timnya Kathleen ini, akhirnya mereka menemui ada beberapa orang yang sepertinya orang luar itu bersembunyi di beberapa gedung ini ya. Dan iya, ini bukan si Ellie atau Joel, ini orang lain lagi. Orang luar ini bersembunyi di atap rumah, ada sisa makannya dan ada lukisan Superman. Dan mereka akhirnya melihat sebuah retakan di lantai dasar yang mengindikasikan di sana ada sebuah monster jamur yang besar gitu ya. Mungkin ini adalah clicker yang gendut itu ya teman-teman, yang harusnya muncul di episode ketiga. Nah mungkin akan muncul di episode kelima nanti, monster clicker yang lebih besar lagi maybe. Akhirnya Joel dan Ellie pun menemukan tempat persembunyian mereka. Mereka pun segera tidur, dan di sini Joel tertawa lagi ya teman-teman. Dan di sini tertawanya udah lepas banget karena memang sudah keren lah hubungan mereka berdua ini. Namun di akhir episode ternyata mereka berdua ditodongkan senjata oleh orang yang bersembunyi juga dari sekelompok kawan-kawannya Kathleen itu. Dan dua orang berkulit hitam ini adalah ayah dan anak. Yang tadi ada gambar-gambar dan lukisan Superman gitu ya teman-teman. Kemungkinan mereka ini akan menjadi teman karena terlihat sama-sama seperti seorang survivor. Dan episode keempat ini pun berakhir. Ya memang sih episode keempat ini kayak kurang seru gitu ya teman-teman, karena sedikit banget adegan fight-nya. Tapi nggak apa-apa, mungkin aja ini masih di awal-awal juga kan. Dan katanya untuk episode kelima nanti itu akan muncul atau rilis di hari Jumat, waktu pertandingan Super Bowl Amerika gitu guys. Jadi lebih dipercepat katanya sih, tapi aku nggak tahu ya benar apa enggak. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya breakdown dan review penjelasan dari aku untuk episode keempat series The Last of Us. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.